hari ini berzikir bersama, beristighosa, memohon kepada Allah melalui asma-asmanya, nama-namanya. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah berkenan untuk menggampangkan segala urusan kita dan selalu memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk ilmu kita di kesempatan pagi hari ini kita kembali akan bacakan satu nasihat An Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman itu salah satu sahabat mulia dari Rasulullah Muhammad SAW. Terkenal sebagai saudagar kaya raya, walaupun yang lain kaya tapi nggak seperti Utsman. Utsman itu kaya raya dan nggak hitung-hitungan kalau sudah mulai menyumbang untuk jalan Allah itu nggak tanggung-tanggung. Sampai Rasulullah itu kadang-kadang heran sama Utsman. Pernah satu kali Rasulullah bertanya, "Wahai Utsman, terus yang kamu sisakan untuk keluargamu apa?" Semua dikasih. Ya Allah, jawabannya itu luar biasa. Ya Rasul, Allah pasti menjaga keluarga saya. Bang saya kiwan ini kawan. Utsman zaman sekarang nggak ada. Nah, nasihat Utsman bin Affan begini kira-kira. Hammud dunya zulmatun fil qabri wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Susah masalah dunia itu menjadikan gelap hatinya, sementara susah masalah akhirat itu menjadikan hatinya terang bercahaya. Hati itu kembali berkali-kali kita sampaikan tempatnya hidayah. Allah memberikan hidayah itu di hati. Kalau hatinya gelap, hidayahnya nggak berfungsi. Itu nanti takutnya kalau kita waktunya dihadapkan kepada kematian, menghadap kembali kepada Allah, yang bekerja itu bukan fisiknya, yang bekerja bukan badannya, tapi hatinya. Disitulah akan diuji kekuatan hati seorang hamba. Kalau lama di dunia hatinya terus kembali ingat kepada Allah, insya Allah gampang. Kalau hatinya sering kali lupa kepada Allah, ya sulit biasanya waktu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Salah satu yang menjadikan hati kita menjadi gelap adalah seringkali kita susah urusan dunia. Kalau berkurang sedikit saja bingung pembadan, bingung ya. Tapi kalau ibadah kita yang kurang, tidak pernah bingung. Kalau urusan dunia, kita pasti harus evaluasi itu. Setelah sekian lama berjalan, 1 tahun pamannya ya, pasti ada evaluasi. Supaya bisa diketahui kelemahannya, bisa dicarikan solusi untuk peningkatan usahanya. Kalau urusan dunia begitu. Ayo wes lek urusan akhirat. Seminggu ini apa ya sing kurang ya ibadahku. Tak pernah ada. Pernah punya catatan begitu. Sehari ibadah yang sudah sanggup saya lakukan ini. Yang kurang ini kayaknya. Tidak pernah susah begitu. Tenang lah. Lewat begitu aja, lewat saja. Padahal itu kalau susah masalah akhirat, maksudnya susah masalah akhirat itu selalu kepingin ibadahnya lebih baik lagi. Alhamdulillah hari ini saya bisa ikut istighosahan bareng. Besok ibadah apa yang saya lakukan ya? Besok apa lagi? Kalau sampai ditanya apakah ibadah apa sih yang bisa menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah? Jawabannya belum ada ya Pak. Sholat mau kita banggakan. Modelnya sholat ya Allahu Akbar, hilang ya. Ingat ning timbul. Itu kebanggaan kita nanti di hadapan Allah. Masya Allah. Apalah contohnya wes ibadah kita apa sajalah. Pasti ada yang kurang. Tidak sampai seperti sahabat-sahabat Rasulullah, gak usah sahabat Rasulullah. Kadon paling ya para guru-guru kita, para kiai, para ustadz kita dulu di kampung. Masya Allah.
Kiai saya itu santri ini nggak banyak, paling 200-an. Tapi kalau setiap kali ada acara kabeh dikasih makan, nggak bayar ya santri ini. Bahkan beberapa orang yang dari tempat yang agak jauh, karena di pesantren saya itu ada yang sampai dari Cilacap, ada dari Rembang, ada itu gak jelas, nggak pernah dikirimi sama bapak sama ibu. Di mana dia tiap harinya? Ya kerja sama kiai garap sawah kiai. Mana kiai itu butuh kaya. Kenapa nggak usah diiri kok kiai kok sugih? Kiai memang ditakdirkan kaya oleh Allah untuk menjaga iman masyarakatnya, untuk menjaga iman santri-santrinya. Kalau kiai ini gak sugih, santri ini ada yang nggak dikirim bapak pasti kerjanya kemana nih santri? Kan keluar. Ya kalau di luar benar. Kalau kerjanya kumpul sama orang-orang soleh. Kalau enggak, gak situ dari santri. Tapi kalau kiainya yang kaya, santri ini cukup kerja karo kiai ini. Wae sholat, pasti dikongkon sholat kan? Gak begitu kan? Waktu dia ngaji, wes kono ngaji dhisik, ditinggal kerjane. Pasti begitu mau punya santri, punya kiai ini dewe. Tapi kalau punya orang pun begitu, masyarakat di sekitar pesantren itu banyak sekali yang mengadukan masalah-masalahnya kepada kiai ini. Itu cukup gampang kiai ini, sudah nggak usah bingung-bingung. Ini sawahku sing kono garapan. Dan itu ya selamatlah masyarakatnya dari rencana kerja ini yang belum tentu jelas, menjaga keimanannya. Itu yang dimaksudkan kenapa kiai kok sugih-sugih. Ojo iri, gak kerja gak apa, ya itu kok sugih. Kalau kita yang diberikan begitu gak kuat, pasti dipakai yang lain. Kalau kiai itu udah santri nih yang dijaga supaya nggak terjerumus. Nah, susah masalah dunia itu menjadikan hatinya gelap. Itu bahayanya kata Allah dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Di dalam hati mereka ada penyakit. Itu kalau sudah begitu, kalau sudah hatinya yang sakit, kalau nggak segera ditambani, kalau nggak segera diobati, fazadahumullahu marado. Allah akan tambah terus sehingga dia bertambah lupa kepada Allah, lupa. Malah dibiarkan, ayo wis tambah no. lupa terus. Obatnya apa sih? Obatnya hati itu ya ada 5 itu yang sering kita baca waktu ini ya, puji-pujian gitu kan. Tombo hati iku 5 warna, ya itu sudah. Tidak ada yang lain. Salah satunya adalah zikir, ya kan? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hari Minggu begini ini subuh kita aja istighosah. Berapa banyak kalimat yang kita baca yo? Istighfar 41. Wah, sholawat tahun. Itu kalau di total jumlah semua ada berapa ratus kalimat yang kita baca kan? Itu untuk jaga nih Pak sebenarnya. Lisan kita ini punya tabungan lah hari ini. Itu kalau nanti selama seminggu ada kesalahan dari lisan kita, ya minimal gak rugi-rugi banget. Oh, mari iki kok ngerasani wong, pahalane ilang siti. Istighfare pahalane enteng. Masih ada tabungan sholawat tadi kan. Lo kalau seminggu belas malah entek kabeh. Aduh, harus datang lagi minggu itu. Istighosahan lagi. Itu untuk jagain begitu ya. Pinternya guru kita itu begitu ya. Lisan kita itu kadang-kadang lebih banyak menyebut hal-hal yang selain Allah. Saya mau ngomong berat sekali. Sampai nongkrong begitu sama temen. Jam 2, jam 3 kuat badan. Sing diomong nopo? Wah, semua alor itu loh. Itu pakai lisan kan? Awas itu, hati-hati. Kebiasaan lisan bergeraknya untuk hal-hal yang begitu tuh, kalau dicabut seketika nyawanya, geraknya pasti hal yang sering diucapkan itu. Ketika nyawanya dicabut, hal yang digerakkan oleh lisan pasti hal-hal yang biasa dia ucapkan. Makanya iki sayangnya guru-guru kita ya, diajari istighosahan. Ben lisane terbiasa juga menyebut nama-nama Allah. Mbok menawi ini bisa mengimbangi. Ya enggak baik-baik amat lah kita nih, tapi kan seimbang. Ya kadang salah, inget maneh, tobat maneh.
baca istighfar lagi, gitu. Itu kalau sering melakukan muhasabah begitu ya. Kalau sering melakukan hitung-hitungan sama diri kita sendiri, sudah sama diri kita saja, maka kita insya Allah akan selamat. Seharian ini apa yang saya perbuat ya kok mandingan. Itu kalau sering begitu selamat insya Allah, karena pasti ada nurani, ada hati kecil tuh di dalam hati itu yang ngomong salah ngono iku. Ini kancane itu hati kecil kita pasti ada yang ngomong salah, jangan begitu. Kalau kita melakukan kebaikan, hati kecil kita pasti ngomong bagus, lanjutkan gitu itu. Itu ya, itu sayangnya Allah sama kita tuh. Dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, diberi perangkat di dalam badan kita tuh ada hati namanya. Hati itu nggak pernah bisa berbohong sebenarnya. Cuman kita yang nutup-nutupi. Kalau melakukan kesalahan kadang nggak menyesal, tapi hatinya pasti yang menyesal. Itu cara Allah menyayangi hambanya supaya nggak keterusan. Adapun kok tiba esek terus aja, kok terus itu yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sudah tak kasih hati, sering mengingatkan hatimu itu, kenapa kok bablas saya melakukan kesalahan. Alhamdulillah. Itu nasihatnya Utsman bin Affan, kaya raya, tapi hartanya tidak masuk ke dalam hatinya. Begitu diperlukan di jalan Allah langsung. Ayo langsung. Ada satu ulama dulu Pak, namanya Syekh Abdul Hasan As-Sadili, atau ada yang baca As-Sadali, di daerah Baghdad Irak sana. Seorang wali besar, wis terkenal. Siapa yang nggak kenal Syekh Abdul Hasan As-Sadili? Selain Syekh Abdul Qadir, ada Abdul Hasan As-Sadili, ada Imam Ar-Rifai dan Ahmad Badawi. Ada 4 wali besar yang disebut wali kutub di dunia ini. Wali kutub itu maksudnya wali sing dadi punjeri jagat. Patok ibu. Ada 4 itu, di barat, di selatan, di timur, itulah kira-kira ya. Salah satunya Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Itu ya Allah, sugih loh. Bajunya tiap hari ganti. Keretanya itu ditarik 2 ekor kuda besar. Ya mungkin sekarang mobilnya mewah gitu. Pengawalnya itu 16 Pak. Wali besar. Insyaallah. Wong heran, ki jare wali kok suruh dunyane sak pirang-pirang. Enggak pernah habis hartanya ya Allah. Itu salah satu, ada yang penasaran. Seorang dari kota Mesir, seorang guru, ya ulama juga dari kota Mesir, mengutus santrinya menghadap kepada Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Wahai santriku, kamu berangkat ke Baghdad, temui orang yang bernama Abdul Hasan As-Sadili. Mintalah pendapat, mintalah doanya, terutama tanyakan tentang keadaanku. Ini kata guru. Berangkat santri nih. Gak ruwet tak, masuk repot takon. Rumahnya Syekh Abdul Hasan mana? Oh iko, rumahnya paling gede. Besar rumahnya. Pembantunya 16 pokoknya. Tiba-tiba setelah masuk berhadapan dengan Syekh Abdul Hasan, saya dari Mesir, saya disuruh guru saya namanya ini. Belum selesai santri itu ngomong, Syekh Abdul Hasan sudah ngomong, langsung menjawab, oh iya, nanti salam ya sama gurumu, kapan berhenti mikiri dunia. Gurunya santri ini tadi sederhana Pak, orangnya ahli ibadah, tapi disindir karo Syekh Abdul Hasan. Dunia tok dipikiri ya begitu. Bingung santri nih, dunia tok gimana? Guruku gak duwe apa-apa. Biasa saja, sederhana, nggak seperti ini orang ini. Semakin penasaran dia pulang, sambil penasaran dia pulang. Begitu ketemu sama gurune, bagaimana? Apa yang disampaikan Syekh Abdul Hasan? Enggak wah guru, saya malu. Enggak, apa yang dia sampaikan apa? Iya tadi itu Syekh Abdul Hasan ngomong, salam sama guru, ngomongnya begini, kapan mau berhenti mikir dunya? Di luar dugaan santri ini, dikira katanya ngamuk Pak gurunya. Enggak, nangis gurunya. Ya Allah, bener Abdul Hasan itu. Syekh Abdul Hasan betul.
Saya memang nggak mampu, kelihatannya nggak punya dunia. Tapi setiap kali sholat saya selalu memikirkan besok aku nak mengajukan proposal ning dia. Melo bantuan. Tuh pondokku sewai mana nih santri ning ndi. Makanya minta proposal tuh nggak bagus, Pak. Minta proposal tuh nggak bagus. Kiai saya mana pernah bikin proposal. Lah ning kene kok malah proposal terus. Aduh, ya Allah, wis bolak-balik proposal. Padahal sing tukang kayak proposal itu coba ya dikuati dewe, bisa nggak? Bisa mereka berlebih kok. Itu besok didatangkan oleh Allah di hari kiamat, wajahnya tanpa daging, nggak punya malu begitu kira-kira. Wah, suki loh wong yayasan. Sempatnya minta proposal ya kan? Saya nggak berarti. Ajaran saya dulu nggak begitu. Kok di sini ketemu nih ngono lho. Tapi ya pelan-pelan saya harus ngomong. Pelan-pelan. Malu ya, Pak. Bolak-balik insan jendiki ya. Proposal siapa? Insan jendiki ya. Ya Allah. Kalau donatur ini mana Pak? Dari Sama saja. Sama saja. Kenapa nggak kita sendiri saja? Kecuali ini ya, kecuali donatur, bukan donatur lah. Apa namanya? Digotong bareng-bareng TPK ini. Siapa yang mau membantu pengeluaran untuk TPK tiap bulan? Saya. Istilah-istilah yang kita itu terbiasa ini, kita itu sebenarnya bareng-bareng begitu ya. Kemampuan kekuatan kita bareng-bareng itu kenapa nggak digerakkan? Kiai itu kalau sudah punya acara gawe besar melibatkan orang-orang masyarakat sekitar pondok, cukup ngomong sesuk kumpul ning pondok pengajian sak Banyuwangi teko, itu bawa kelapa dhewe. Ayam itu sak pikem ya Pak teko sret. Monggo Kiai untuk 3 hari ini. Gak tahu jaluk proposal. Diajak malah orangnya, tapi karena diajak ya nggawa lah aku. Gitu kan. Sampai sekarang pondok saya itu enggak pernah mau dikasih bantuan. Padahal diberangkatkan haji sudah siap. Ayo, enggak mau dia itu. Orang ngerti ilmu nih. Tapi kalau kita kan enggak seneng lah dibantu orang. Seneng lah dibantu orang. Abdul Hasan Asyadzili tidak. Hartanya banyak, tapi begitu dia sholat Allahu Akbar, wis gak mikiri donya, wis akeh donyane kok. Kalau kita kan enggak. Habis ini kemana sih? Koyoke khusuk. Tapi donya tok isine ning atine. Itu rahasianya kenapa Syekh Abdul Hasan menjadi seorang wali besar. Dunia ini nggak masuk di dalam hati. Nggak masuk di dalam hati. Kalau dunia itu masuk ke dalam hati, rada ilang sithik loro ati. Wong ning jero ati. Agak ditipu orang loro atine. Dunyane ning kono. Alhamdulillah, ini pelajaran luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah manfaat ilmu kita malah pada kesempatan subuh hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma